Anda masih menyaksikan live update Tribuners, kita menuju ke informasi berikutnya. Penerapan ganjil genap rencananya akan dilakukan di Pulau Bali. Dan informasinya, sistem ganjil genap ini akan diberlakukan pada tanggal 25 September 2021 mendatang. Hingga kini penerapannya pun masih dalam tahap sosialisasi ke masyarakat oleh petugas kepolisian. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Bali, Firizky Irwan yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Irwan. Halo Dea, selamat petang. Iya, Irwan, apa benar Kapolda Bali ini membentuk Satgas COVID-19 di tempat wisata? Lalu apa tugas mereka? Dan apakah hanya bertugas di tempat wisata saja atau bagaimana? Ya, benar Dea, Kapolda tadi sudah membentuk kesiapan petugas pengamanan. Ini di mana kegiatan pembentukan Satgas COVID-19 dari Satuan Pengamanan atau Satpam yang berlangsung di Pantai Kuta pada Senin pagi tadi. Kapolda Bali Irjen Pol Putu Jayandanu Putra menjelaskan Satpam ini juga merupakan bagian dari Pamswa Karsa yang memang di bawah binaan Polri. Kebetulan juga mereka tugas-tugasnya adalah mirip dengan tugas kepolisian yang melaksanakan pengamanan dan tugas-tugas berkaitan dengan penanganan COVID. Tugas mereka sendiri sebenarnya itu sesuai dengan aturan pemerintah yang telah menerapkan aplikasi Peduli Lindungi, di mana mereka terlibat langsung dalam pengamanan unsur untuk mengawasi sektor-sektor sehingga mereka memang diperlukan dan dikoordinir dengan baik, diberi pengetahuan yang bagus kepada pimpinan Polri. Nantinya dalam pelaksanaan tugasnya mereka juga jika menemukan hasil scan di Peduli Lingkungan itu ada yang memang ditemukan warna hitam misalnya di dalam aplikasi, mereka wajib berkomunikasi dengan Satgas COVID-19 di wilayah mereka masing-masing. Jadi nanti jika ditemukan ada orang yang tertanda seperti itu, orang itu tidak dibiarkan masuk, terutama di sektor-sektor pariwisata seperti hotel, mal, dan lain-lain. Demikian dia. Oke, Irwan. Lalu apakah mereka juga akan melakukan pengawasan termasuk terhadap warga asing di sana? Seperti yang dijelaskan oleh Kapolda Bali, pengawasan pasti diawasi oleh oleh pihak petugas pengamanan seperti Polri maupun Satgas dari Satpam yang bertugas di masing-masing tempat. Nah, nantinya pengawasan itu tetap diawasi dari mereka sehingga nantinya bakal dibantu oleh kepolisian jika memang terkonfirmasi COVID seperti itu dia. Oke, lalu tadi juga informasinya akan diterapkan ganjil genap di Pulau Bali ya. Bagaimana untuk penerapannya tersebut? Sistem genap ganjil ini juga merupakan kebijakan dari pemerintah ya, yang kemudian disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing, terutama di Bali. Kapolda Bali mengatakan penerapan ganjil genap ini masih diuji coba dulu di wilayah Provinsi Bali dengan mensosialisasikan dulu kepada masyarakat yang berkunjung ke tempat wisata-wisata. Nantinya ada 2 tempat wisata yang sudah disiapkan, itu ada di wisata Pantai Kuta dan Sanur. Nantinya sistem genap ganjil ini hanya berjalan di waktu-waktu tertentu pada hari Sabtu dan Minggu. Dan itu pada hari Sabtu dan Minggu sekitar pukul 6.30 sampai 9.30 pagi nantinya diberlakukan sistem genap ganjil tersebut. Dan nanti pada sore harinya sekitar pukul 3 sore atau 15.00 sampai 18.30 WITA itu juga bakal diterapkan sistem ganjil genap tersebut. Oke, Iwan. Lalu sejauh ini bisa Anda gambarkan bagaimana untuk pantauan wisata di Bali? Pantauan sejauh ini di Bali seperti kemarin saya kunjungi di wilayah Pantai Kuta itu sudah mulai terlihat normal dan banyak wisatawan khususnya domestik ya itu datang ke wilayah pantai. Dan pada hari ini juga mulai sudah terlihat beberapa, tak hanya di Pantai Kuta, mal dan beberapa kawasan wisata yang ada di Pantai Kuta itu juga sudah mulai terlihat ramai. Bahkan Kapolda sendiri sudah mengakui bahwa memang dalam beberapa hari ini setelah
Bali turun level menjadi level 3, itu kunjungan wisatawan di wilayah pantai Kuta khususnya dan wilayah pantai Sanur itu mulai terlihat ramai. Tapi nanti dengan adanya kegiatan genap ganjil ini, Kapolda Bali Irjen Pol Putu Jayandanu Putra mengatakan masyarakat diminta untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, ya, mengingat antisipasi Kapolda jika sewaktu-waktu penerapan protokol itu tidak dilaksanakan, otomatis kemungkinan bakal bisa terjadi kenaikan level lagi, sehingga diharapkan bagi masyarakat untuk tetap menjaga prokes agar level semakin turun dan diharapkan ekonomi dan pariwisata di Bali bangkit kembali. Begitu dia. Oke, Tribuners, tadi rekan Irwan juga sudah melakukan wawancara bersama Kapolda Bali, Irjen Pol Putu Jayandanu Putra. Berikut keterangan lengkapnya. Satpam yang dilibatkan ini, Jenderal, apakah khusus di kawasan wisata saja, Pak? Gimana? Oh tidak, jadi pelibatan ini semuanya ya, karena Satpam ini kan tadi saya sampaikan bahwa Satpam adalah satuan pengamanan di lingkungan kerjanya masing-masing. Ada yang dibentuk di perkantoran, ada yang dibentuk di tempat perbelanjaan ada, kemudian di tempat wisata ada, di mana-mana pun ada yang mempergunakan jasa Satpam. Dia diberi kemampuan atau diberi pengetahuan untuk bisa sebagai juga unsur pelaksana penanggulangan COVID yang akan bekerja sama dengan Satgas dari provinsi. Tadi kan melibatkan Satpam di Bali ya. Ini seluruh Bali, ya, seluruh Bali yang tadi saya sampaikan. Setiap tempat-tempat yang mempergunakan jasa Satpam, dia akan menjadi Satgas, bagian Satgas dari penanggulangan COVID provinsi Bali. Ada juga yang bertugas mengawasi orang asing juga nih. Yang jelasnya pasti ada. Kalau misalnya memang dia ada di suatu tempat wisata, misalnya seperti itu ya, contohnya di kawasan wisata yang ada pelibatan Satpam, sudah kita akan bikin. Jadi tidak hanya Satpam, mungkin nanti ke depan juga rekan-rekan dari tadi saya sampaikan juga dia harus berkoordinasi dengan juga di Sadar, dengan kali nanti juga ada pecalang yang akan berkoordinasi dengan seperti itu. Ya, belum dibentuk Satgas ini perangkapan seperti apa sih? Masih kurang tegas atau bagaimana? Satpam sudah tegas, dapat sesuai dengan fungsi dan tugasnya, ya, melaksanakan tugas-tugas keamanan di lingkungan kerjanya masing-masing, melaksanakan tugas-tugas preventif, juga represif secara terbatas, ya, dalam arti terbatas itu dengan kewenangannya, kemudian kita akan supaya seperti itu sama. Ya. Dan terkait dengan penerapan genap ganjil yang akan diberlakukan di Bali, apa sih? Sistem genap ganjil ini juga merupakan kebijakan dari pusat juga, ya, terus kemudian disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing. Kita melihat untuk uji coba dulu wilayah provinsi Bali ini kemungkinan akan kita terapkan di wilayah Kuta dan Sanur. Ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.